Hai, jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengisi LMS kita dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengisi learning management system yang telah kita buat dengan kegiatan-kegiatan yang kita inginkan. Jadi cara kita untuk mengisi LMS kita dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita inginkan menggunakan HP. Ya, jadi saya di sini menggunakan Google Chrome. Jadi kita buka Google Chrome, kemudian kita ketik lagi moodlecloud.com. Ya, kemudian kita klik pojok kanan, kemudian login. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat kelas, jadi di sini saya juga sudah punya kelas. Kita sisa masukkan sandi yang pernah kita buat. Kemudian masuk. Nah, jadi ini adalah tampilan LMS kita. Kita klik IPA Model Cloud. Ya, di sini sudah tampil, dan di bagian kiri pojok ya ada kursus saya. Nah, kemudian kita buat kursus. Ya. Nanti kita aktifkan mode edit. Ya. Di sini nama kursus kita, saya menggunakan di sini kelas ilmu pengetahuan alam kelas 9. Kemudian saya singkat IPA kelas 9, kategori 1. Kemudian kita isi lagi ya, menunjukkan. Nah, di sini pada tanggal mulai kursus ya, ini kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan kita mau tanggal tetap saja 27 November 2025, atau kita mau ubah, itu bisa kita klik dan kita pilih tanggal sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau ini jam ya, ini jam. Dan tanggal akhir kursus ya, itu kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di sini nomor ID kursus, jika kita punya nomor ID kita bisa masukkan, tapi kalau tidak punya kita tidak wajib untuk isi. Kemudian di sini kita tuliskan deskripsi kursus kita ya. Saya tulis ini pada pembelajaran ini siswa hewan dan tumbuhan.
Kemudian kita bisa pilih gambar. Kita bisa pilih gambar untuk kita masukkan, dan gambar yang kita masukkan di sini adalah gambar yang kita mau. Ya. Ya. Jadi di sini kita bisa posting gambar sesuai dengan yang kita mau. Sudah masuk. Ini namanya, kita bisa baca nama file kita di sini. Kemudian kita unggah berkas ini. Kita tunggu, ya sudah masuk. Ya. Kemudian format khusus. Kalau kita ingin menampilkan format khusus, ya. Di sini saya sudah mengikuti rekomendasi dari aplikasi itu sendiri, ya. Nah, di sini file dan unggahan ini bisa kita ubah. Jadi nanti peserta didik bisa mengunggah tugasnya sesuai dengan besaran file yang akan diunggah. Kalau misalkan kita ingin file itu bisa berukuran besar, maka kita bisa pilih 250 MB atau 100 MB. Nah, saya di sini pilih yang 20 MB. Nah, kemudian di sini kelompok, ya. Kelompok, ya di sini saya tidak bagi kelompok. Nah, kemudian simpan dan tampilkan. Nah, sudah muncul. Jadi pada halaman ini kita akan diminta untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di LMS kita. Ya, jadi kita tinggal isi aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini kita bisa pilih bentuk-bentuk aktivitas yang akan kita isi, mulai dari penugasan, tombol biru, buku, daftar periksa, mengajukan, forum, H5P, pelajaran, halaman, dan seterusnya. Dan ketika ingin menampilkan link-link video dari YouTube, kita bisa menggunakan alamat URL. Nah, di sini mungkin yang pertama adalah daftar periksa. Nah, jadi saya misalnya masukkan di sini daftar periksa, kita klik. Ya, perlu kita ketahui jika ada tanda seru merah seperti ini, maka itu wajib kita isi. Nah, di sini saya tuliskan kehadiran. Nah, kemudian deskripsi, klik centang. Kemudian kita tampilkan. Nah, jangan lupa untuk dicentang supaya tulisan bisa tampil pada LMS kita. Ya, kemudian centang saat modul selesai. Itu sudah, ya. Kemudian pengaturan modul umum. Nah, di sini bahasa, ya kita bisa pilih apakah kita bisa sesuaikan bahasa sama HP-nya anak-anak siswa atau kita paksa. Ya, kalau saya di sini paksa menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah lagi. Jadi LMS kita bisa berbahasa Indonesia. Ya, kemudian di sini simpan dan tampilkan. Ya, sudah ada tanda centang. Ya. Setelah itu kita balik lagi. Ya, sudah ada kehadiran di sini. Yang selanjutnya kita bisa isi lagi, tambah aktivitas baru. Ya, karena di sini kita ingin melakukan interaksi dengan siswa kita, maka
kita bisa mengajukan forum ya, atau misal kita ingin mengunggah tugas atau mengunggah materi ya. Pertama mungkin kita mengunggah materi ya, kita bisa pilih mengajukan ya, kita klik. Nah, di sini materi penerapan teknologi pada hewan. Ya, kita tampilkan, kemudian kita unggah berkas ya, kita unggah, kita pilih file, di sini saya sudah siapkan materinya, kita posting. Ya, sudah muncul materinya. Kemudian simpan dan tampilkan. Ya, sudah jadi materi penerapan teknologi pada hewan. Ya, kita klik lagi umum. Ya, jadi sudah ada kehadiran, sudah ada materi ya. Nah, sekarang kita tambah lagi satu aktivitas. Kita tambah aktivitas. Nah, itu bentuk forum diskusi untuk kita berinteraksi bersama siswa atau peserta didik kita. Nah, di sini misal saya isi diskusi. Akan kita isi di sini, kalau saya sebutkan dan jelaskan. Yep. Ya, sudah jadi forum diskusi kita. Jadi sudah ada 3, sudah ada kehadiran, materi, diskusi. Nah, saya di sini akan menambah lagi tentang kuis ya, kuis. Saya ingin menambahkan kuis ya, kuis. Nah, di sini kuis penerapan teknologi pada
waktu. Untuk pengerjaan ini bisa kita edit ya, kita sesuaikan ya, tanggal buka kuis sampai tutup kuis ya, batas waktunya berapa menit itu bisa kita edit ya. Nilai misalkan berkategori, misal kategori nilai tidak berkategori ya, ini bisa di kuisnya bisa terbatas satu kali akses atau beberapa kali. Saya di sini tidak terbatas ya. Kemudian kita simpan dan tampilkan ya, sudah jadi ya. Jadi inilah kelas kita, sudah ada kehadiran, kemudian materi, kemudian diskusi, kemudian kuis ya. Kemudian kita matikan mode editnya, dan LMS kita sudah punya kegiatan ya. Karena kita kembali ke dashboard ya. Di sini sudah muncul ilmu pengetahuan alam kelas 9. Jadi itu saja video kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.